Memalukan, capres rival Pak Jokowi ditugasi tanam singkong. Cawapres jadi tim sukses mantunya. Sudah ampas, jangan berkhianat. Politisi Partai Demokrat Chris Wamea menyindir Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang kini masuk dalam lingkaran istana. Diketahui Prabowo dan Sandiaga merupakan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bertarung melawan Joko Widodo, Kiai Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 lalu. Selesai Pilpres, Bapak Jokowi tugaskan rivalnya, yang capres ditugaskan tanam singkong, yang cawapres ditugaskan sebagai tim sukses bagi mantunya yang cawalkot. Katanya di akun Twitternya Rabu 23 September. Prabowo Subianto sendiri diangkat menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju. Tak hanya mengurusi pertahanan, Ketua Umum Partai Gerindra itu juga diminta mengurus pengembangan food estate atau lumbung pangan. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Kemenhan hanya akan berfokus pada lumbung pangan singkong. Sementara mantan tandemnya, Sandiaga S. Uno, yang kini menjabat sebagai wakil Dewan Pembina Gerindra, ikut masuk dalam struktur tim pemenangan Bobi Nasution, Aulia Rahman di Pilkada Medan. Sandiaga akan menempati posisi Dewan Pembina tim pemenangan menantu Presiden Joko Widodo itu. Bobi sendiri merupakan kader PDIP, sementara Aulia adalah kader Gerindra. Oleh karena itu, jadi tim ses mantu Jokowi, Sandiaga Uno disebut pengkhianat. Mantan calon wakil presiden dari Partai Gerindra, Sandiaga Uno, diturunkan untuk menjadi tim pemenangan mantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, yang maju ke Pilkada Kota Medan, berpasangan dengan Aulia Rahman. Kesediaan Sandiaga menjadi tim sukses mantu Jokowi amat mengecewakan bagi Wakil Ketua Majelis Muzakarah Novel Bamukmin. Majelis Muzakarah merupakan organisasi kemasyarakatan pendukung pasangan Anies Baswedan, Sandiaga Uno ketika maju Pilkada Jakarta menghadapi Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat. Juga ketika Prabowo Subianto, Sandiaga Uno maju ke bursa pemilu presiden 2019 menghadapi Joko Widodo, Ma'ruf Amin. Beliau itu kan pengusaha. Sudah otomatis beliau sangat piawai menghitung untung rugi dan sepertinya keuntungan di depan mata sudah sangat dikalkulasi dengan matang sehingga berani tampil sebagai tim pemenangan mantu Jokowi sebagai kepanjangan politik dinasti yang tidak peduli dengan prinsip-prinsip politik yang sehat dan pembodohan. Tapi gimana juga kalau sudah bicara untung rugi, itu haknya seseorang. Walau mengorbankan amanat dari rakyat yang ketika itu dipercaya untuk merubah nasib bangsa yang terpuruk dengan menjadi lawan pada capres Jokowi ketika itu, kata Novel kepada Suara.com Rabu 23 September. Di tim pemenangan Bobi dan Aulia Rahman, kader Partai Gerindra, Sandiaga Uno, bekerja sama dengan Jarod Saiful Hidayat dalam struktur tim sukses. Sandiaga menjadi Dewan Pembina, sedangkan Jarod menjadi Dewan Pengarah. Selain kedua tokoh, masih ada sejumlah tokoh nasional yang diturunkan untuk memenangkan pasangan Bobi dan Aulia Rahman. Cuma, saya sih prihatin, sampai segitunya dia jatuhkan harga diri demi mengejar keuntungan. Jangankan amanat pemilih yang ia hianati, harga dirinya pun dijual sampai jatuh derajat cawapres langsung jadi jongos. Bahkan nilai-nilai agama pun untuk menjadi muslim yang kafah dan istiqomah pun ia tabrak sampai-sampai mendukung kelompok pendukung penista agama, Ahok, kata Novel. Karena sudah begitu kecewa dengan sikap Sandiaga, Novel menyatakan tak mau mendukungnya lagi. Tetapi Novel memastikan masih setia pada Anies Baswedan yang kini menjadi gubernur Jakarta. Waduh, sudah nggak mungkin lah saya mendukung pengkhianat seperti Sandi. Saya masih mendukung dan memperjuangkan Anies Baswedan yang saat ini masih setia dengan amanat warganya dengan memperjuangkan menyelamatkan nyawa warganya dari COVID-19. Karena Anies sadar bahwa nyawa warganya tidak bisa dirupiahkan, kata Novel. Beda dengan Sandi, malah bernafsu
mendukung pilkada yang sangat mengancam nyawa rakyat karena akan dilaksanakan di tengah pandemi. Dengan begitu jelas sikap kami ini tidak akan terlibat dalam pilkada tahun ini kalau rezim ini masih ngotot menggelar pilkada di tengah pandemi. Dan jelas masih saya sampaikan terus untuk pemerintah pusat segera tunda pilkada sampai pandemi berlalu dari Indonesia. Novel menambahkan. Oleh karena itu, mulai berhembus, Gibran ancang-ancang melaju di 2024, incar RI 2. Di politik, segala kemungkinan bisa terjadi. Kalau terpilih menjadi wali kota Solo, kemungkinan Gibran Rakabuming Raka akan ikut dalam Pilpres 2024 terbuka lebar. Pilkada Solo 2020 bisa jadi batu loncatan bagi putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut untuk mencapai puncak karirnya, mengikuti jejak sang ayah dari Solo menuju RI 1. Apalagi, jarak antara pelaksanaan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024 cukup jauh, sehingga terbentang waktu yang cukup selama 4 tahun untuk menaikkan popularitas Gibran. Memang masih terlalu dini membaca peluang Gibran dipersiapkan Jokowi untuk maju di Pilpres 2024. Tapi, kalau dipaksakan, siapa yang tahu? Namun yang pasti, 2024 adalah waktu yang pas secara politik, yaitu saat kekuasaan masih berada di genggaman Jokowi. Kalau sudah pensiun, beda lagi. Gibran akan kedodoran. Ingat, jabatan seorang presiden sangat berpengaruh di negeri ini. Berhembus kabar, Jokowi juga tidak ngotot ingin menjadikan sang putra menjadi RI 1. Lebih realistis, Gibran jadi RI 2, berpasangan dengan tokoh nasional. Soal siapa tokoh nasional yang akan berpasangan dengan Gibran, informasi dari kalangan terbatas masih dipikir-pikirkan dan dipelajari Jokowi secara mendalam. Tokoh nasional itu bisa yang ada di pemerintahan atau di luar pemerintahan. Lalu partai mana yang mengusung Mr. X dan Gibran nanti? Bisa PDIP atau partai lain. Dinamikanya masih sangat cair. Kalau membuat partai sendiri, kelihatannya butuh waktu lama dan biayanya pasti mahal. Misalnya, tidak ada partai besar yang mengusung Gibran. Inilah saatnya Jokowi mendukung pengurangan atau penghapusan ambang batas pencapresan atau presidential threshold yang masih di angka 20%. Artinya, kalau PT Presiden sudah dihapus, maka setiap parpol peserta pemilu 2024 bisa mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, peluang Gibran menuju istana akan terbuka lebar. Adapun tantangan Gibran di 2024 cukup berat, karena kondisinya berbeda saat Jokowi maju di Pilpres 2024. Gibran pun dituntut harus bisa membuat kejutan, menciptakan Gibran Effect. Bagaimana menurut pendapat Anda?